Beralih ke kasus ambruknya pesantren Al-Khuzini di Sidoarjo, Jawa Timur, tim DVI Polda Jatim kembali mengidentifikasi satu jenazah korban. Tersisa 13 kantung jenazah yang belum teridentifikasi. Kondisi jasad yang sudah rusak menyulitkan petugas dalam proses identifikasi. Tim DVI Polda Jawa Timur kembali berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban musola ambruk di Pondok Pesantren Al-Khuzini, Sidoarjo, Sabtu malam. Jenazah teridentifikasi melalui DNA dan rekam medis gigi. Korban atas nama Muhammad Ridwan Sahari, santri laki-laki asal Surabaya berusia 14 tahun. Sehingga total ada 51 korban yang berhasil diidentifikasi dari 67 kantong jenazah yang diterima. Identifikasi melalui DNA dan medis gigi cocok dengan nomor antemortem 056 sebagai Muhammad Ridwan Sahari, laki-laki 14 tahun dengan alamat Bendul Merisi Jaya Timur nomor 17 RT 002 RW 012 Bendul Merisi, Wonocolo, Kota Surabaya. Sampai dengan hari ini, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 51 korban dari 67 kantong jenazah yang diterima. Sementara itu, keluarga korban mengaku ikhlas atas kepergian korban yang diyakini telah mati syahid. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Sementara itu terkait rencana pembangunan Ponpes dengan APBN, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa belum mengetahuinya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan rencana tersebut belum final. Pemerintah berencana membangun kembali Pondok Pesantren Al-Khuzini yang ambruk di Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam insiden ini, ratusan orang menjadi korban, 67 diantaranya tewas. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan akan menggunakan APBN untuk membangun Ponpes Al-Khuzini. Dodi juga menyebut tidak menutup kemungkinan ada bantuan dari swasta. Kalau soal anggaran, insya Allah cukup lah. Insya Allah cuma dari APBN, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau juga ada bantuan dari swasta kita pasti bantu. Cuma sementara waktu dari APBN. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut rencana pembangunan Ponpes dengan APBN belum final. Namun demikian, Dasko mendorong pemerintah memperhatikan semua bangunan pesantren yang sudah lama. Nah, mungkin masih belum pada satu kesimpulan, tapi pada intinya DPR RI akan mendorong juga pemerintah untuk memperhatikan bangunan-bangunan pesantren yang sudah lama dan tua untuk supaya dapat dibantu untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti yang kemarin terjadi. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku belum mengetahui rencana pembangunan Ponpes dari APBN. Purbaya hanya mengetahui dari media. Pondok pesantren juga saya belum terima. Saya baru baca di media aja, kadang-kadang dibiayai pemerintah, tapi saya belum tahu siapa yang propose, seperti apa proposalnya saya belum tahu. Kita akan tunggu seperti apa proposalnya. Gedung Ponpes Al-Khuzini ambruk pada Senin 29 September 2025. Polisi periksa sejumlah saksi dan bukti dari lokasi kejadian. Polisi juga telah naikkan kasus ini ke penyidikan, namun belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga curiga adanya eksploitasi anak lantaran korban sempat diancam denda 50 juta rupiah. Hingga kini polisi masih menyelidiki tewasnya terapis berusia 14 tahun yang jatuh dari lantai 5 Panti Pijat di Pejaten, Jakarta Selatan. Di lahan kosong di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan inilah warga menemukan jasad perempuan muda berkulit putih pada Kamis 2 Oktober lalu. 5 hari kemudian, polisi menemukan fakta bahwa korban berinisial RTA dan tewas setelah terjatuh dari rumah pijat kebugaran laki-laki Delta Spa Pejaten di Jakarta Selatan. Ada dugaan loncat nggak sih, Bang? Dugaan sementara seperti itu, cuman kita masih meriksa para saksi yang ada di TKP, baik saksi-saksi yang menemukan korban pertama kali di TKP, sampai dengan saksi yang ada di sekitaran korban.
Sebelum dilaporkan meninggal, korban sempat ingin pulang ke rumahnya di Indramayu, Jawa Barat. Namun niat korban terhalang oleh peraturan denda dari Delta Spa berupa uang jaminan sebesar 50 juta rupiah. Nah, nggak sesuai sama perjanjian di Bali. Di Bali katanya kan gaji 5 juta, pokoknya nyampe Jakarta malah 1 juta. Tuh. Terus kan adik saya kan udah nggak betah lah intinya di sini tuh, mau pulang dulu tadinya. Cuma dari pihak Deltanya mungkin ngancam kalau belum 1 tahun bayar dendanya 50 juta. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut akan turun tangan jika terbukti terjadi praktik eksploitasi terhadap anak di bawah umur. Jadi undang-undang sebenarnya sudah mengatur itu, dan undang-undang itu kan sudah jelas, tapi memang di lapangan harus diakui dalam kondisi masyarakat yang seperti ini, kondisi ekonomi yang juga membuat seseorang harus bekerja, dan itu adalah salah satu ekses. Dan kami tentunya sekali lagi meminta tetap apapun bagi anak-anak yang belum genap usia untuk bisa bekerja seperti itu, tidak melakukan itu. Tetapi kalau kemudian pemerintah Jakarta tahu, pasti kami akan turun tangan dan melakukan edukasi terhadap hal itu. Saat ini polisi masih mendalami penyebab korban jatuh. Apakah korban mengalami kecelakaan hingga jatuh atau sengaja melompat dari atap, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, polisi masih mendalami kasus tewasnya terapis spa di kawasan Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pihak Reskrim Polres Jakarta Selatan telah memanggil 15 saksi diperiksa guna mengungkap kematian korban. Kasus kematian terapis spa berinisial RTA di Pasar Minggu, Jakarta Selatan masih terus diselidiki polisi. Tidak hanya mengusut penyebab kematian korban yang berusia 14 tahun juga mendorong pihak kepolisian menyelidiki dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan eksploitasi terhadap anak. Guna menyelidiki penyebab kematian korban, polisi masih menunggu hasil otopsi pasca gelar perkara kasus kematian terapis spa Delta di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Selain hasil otopsi, polisi juga telah memanggil saksi sebanyak 15 orang, khususnya beberapa saksi yang tinggal bersama korban di dalam gedung Delta Spa. Pihak manajemen spa tempat korban bekerja juga telah dipanggil tim penyidik untuk melakukan pemeriksaan. Pihak manajemen dari karyawan yang ada kan sudah 15 saksi yang kita periksa. Kita sedang memanggil lagi dari orang-orang atau lingkungan-lingkungan yang terkait dengan si korban ini. Jadi yang sementara ini keterangan yang sudah kita ambil adalah dari saksi berjumlah 15 orang. Dari teman sesama terapisnya, dari manajemen perusahaan itu sendiri, ataupun dari orang-orang seperti security dan sebagainya. Sebelum memutuskan langkah hukum lanjutan, Polres Metro Jakarta Selatan masih menunggu hasil otopsi dari Rumah Sakit Polri untuk mengetahui penyebab kematian korban. Dari Jakarta, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. 2 warung hangus terbakar di wilayah Kabupaten Situbondo. Pemilik curiga kebakaran disengaja karena sudah pernah terjadi kebakaran beberapa hari sebelumnya. Hah? Ya ber orang sekali. Bersih orangnya. Hah? Ada orangnya. Ada. Tamuka. Sebuah kebakaran hebat terjadi pada Minggu dini hari di Desa Sumber Kolak, Situbondo, Jawa Timur. Tamuka. 2 warung menjadi korban sasaran api, yaitu warung kopi dan warung bakso. Dua unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Material bangunan yang sebagian besar terbuat dari kayu serta tiupan angin kencang membuat api cepat merambat dan sulit dikendalikan. Namun pemilik warung curiga dengan kebakaran yang terjadi pada warungnya. Seminggu yang lalu
datang pemadam dan saya siram pakai selang biasa. Gitu. Ini kejadiannya jam berapa sih, Bu? Kurang tahu, saya ditelepon jam 10. Sudah kebakaran besar ya, Bu? Ya, sudah habis kayak gini. Harapannya gimana, Bu, bagi APH? Harapannya ya tolong apa yang memang karena alam, apa karena ada yang bakar gitu. Saat kejadian, kedua warung dalam kondisi kosong karena sudah tutup sejak pukul 8 malam. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Dugaan sementara, api berasal dari semak belukar yang dibakar kemudian menjalar hingga menyambar kedua warung tersebut. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan.